Polri itu kan sudah sipil, masa tidak boleh masuk ke jabatan sipil? Ya memang begitu aturannya. Ya, keren. Guys, kalian masih ingat kan ada keputusan MK yang nggak boleh ya, tidak membolehkan rangkap jabatan tuh ya buat anggota Polri kalau nggak salah itu ya. Ini Kapolri bikin aturan begini, jadi buat apa ada MK? Ya. Saya menjawab ini tidak sebagai anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri, tetapi sebagai seorang yang menjadi peminat dan pembelajar ilmu hukum. Perkap tersebut, Perkap nomor 10 tahun 2025 itu bertentangan dengan dua undang-undang, yaitu pertama Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, di mana di dalam pasal 28 ayat 3 disebutkan bahwa anggota Polri yang mau masuk ke jabatan sipil itu hanya boleh apabila minta berhenti atau pensiun dari dinas Polri. Nah, ketentuan terbatas ini sudah dikuatkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi nomor 114 tahun 2025. Perkap tersebut juga bertentangan dengan Undang nomor 20 tahun 2003 tentang ASN, terutama pasal 19 ayat 3 yang menyebut bahwa jabatan-jabatan sipil di tingkat pusat boleh diduduki oleh anggota TNI dan anggota Polri sesuai dengan yang diatur di dalam Undang-Undang TNI dan Undang-Undang Polri. Undang-Undang TNI sudah mengatur adanya 14 jabatan yang kalau diperluas menjadi 16 sudah mengatur bahwa TNI bisa ke situ. Tapi Undang-Undang Polri sama sekali tidak menyebut jabatan-jabatan yang bisa diduduki oleh Polri. Dengan demikian, ketentuan perkap itu kalau memang diperlukan, itu harus dimasukkan di dalam undang-undang. Tidak bisa hanya dengan sebuah perkap jabatan sipil itu diatur. Saudara juga tidak benar kalau mengatakan, loh, Polri itu kan sudah sipil, masa tidak boleh masuk ke jabatan sipil? Ya memang begitu aturannya. Sipil tidak boleh masuk ke sipil juga kalau di ruang lingkup tugas dan profesinya. Misalnya, seorang dokter bertindak sebagai jaksa kan tidak bisa. Jaksa bertindak sebagai dokter kan tidak bisa. Dosen bertindak sebagai notaris kan tidak boleh. Dan seterusnya. Jadi dari sipil ke sipil pun ada pembatasannya. Nah, oleh sebab itu, saya kira harus diproporsionalkan agar asas legalitas tidak dipertentangkan dengan fakta-fakta keluarnya perkap yang sudah dibuat oleh Bapak Kapolri. Maaf, saya tidak bicara atas nama anggota Komisi Reformasi, karena anggota Komisi Reformasi tidak boleh membicarakan hal-hal sebagai hal-hal semacam itu sebagai pendapat resmi, tapi saya sebagai dosen hukum tata negara. Kapolri teken atau aturan Polri bisa menjabat di 17 kementerian dan lembaga. Keren Kapolri ya, keren. Guys, kalian masih ingat kan ada keputusan MK yang nggak boleh ya, tidak membolehkan rangkap jabatan tuh ya buat anggota Polri kalau nggak salah itu ya. Ini Kapolri bikin aturan begini, jadi buat apa ada MK? Yang gue tahu sih ya, hukum itu kan ada konstitusi tuh ya, ada undang-undang. Ini aturan Polri itu di bawah, tapi ini keren loh Indonesia nih. Jadi Kapolrinya bikin aturan yang bisa sepertinya bohong, nggak apa-apa rangkap jabatan doang. Terus ngapain ada MK? Ngapain kita punya MK? Ngapain kita punya undang-undang? Ngapain kita punya presiden? Presiden kita ngapain kalau begini ya?